benih-benih cinta yang mulai timbul. Ayunda telah menyelesaikan hafalannya. Kini ia akan pergi untuk sholat subuh dan bersiap antri ke kamar mandi sebelum banyak orang akan memakainya. Dengan anggunnya ia berjalan. Tiba-tiba saja Ayunda dihadang oleh Nur. "Ayunda, mau sholat subuh ya? Ayo kita berangkat bersama." Ayunda hanya mengangguk lalu tersenyum heran. Nur memang baik dan ramah pada siapapun. Namun ini pertama kalinya ia mengajak Ayunda berangkat bersama saat sholat ke masjid. "Tumben sekali mengajakku. Ada apa, Hi?" balas Ayunda santai, sambil berjalan dengan langkah kaki lebarnya. Tidak. Orang bilang, berteman dengan orang yang baik akan membuat kita ikut baik. Berteman dengan orang yang pintar juga akan membuat kita pintar. Maka dari itu, bertemanlah lebih dekat denganku. Bagaimana?" Nur memberikan tangannya pada Ayunda, membuat langkah keduanya berhenti. Awalnya Ayunda memutar bola matanya malas, lalu kemudian tersenyum lebar dan menjabat tangan Nur. Tatapan tak mengenakan itu hanya untuk bercanda saja, karena memang seperti inilah Ayunda. "Baiklah, mari menjadi teman yang lebih dekat. Tapi ingat, aku hanya manusia biasa yang masih punya banyak kekurangan. Nanti jika melihat kekurangan itu, menjauh atau tidaknya dariku itu terserahmu," ujar Ayunda jujur. Ia mengatakan dari awal seperti ini, karena memang dirinya kadang tak tahu apakah perbuatan yang dilakukannya melukai atau tidak. Mendengar itu Nur hanya tersenyum sambil berpikir. Ia kemudian menepuk lengan Ayunda pelan. "Iya, aku tahu itu. Aku tahu bahwa kamu adalah pribadi yang sangat-sangat ekstrovert dan sedikit kekanak-kanakan. Tapi apakah kamu tahu Ayunda, saat bersamaan kamu juga sangat bijaksana dan juga alim. Aku mohon jangan tunggu hati, aku juga tak ingin memujimu. Tapi jujur saja, saat melihatmu aku merasa kepribadianmu mirip Siti Aisyah." Mendengar itu sontak Ayunda langsung menahan tawa. Ia kemudian menepuk keras lengan Nur bersamaan dengan lepasnya tawa yang sebenarnya sudah berusaha ia tahan. "Sudah, jangan membandingkan yang malah membuat aku insecure. Aku dan Siti Aisyah adalah dua manusia yang berbeda dari segi apapun itu. Jangan berkata seperti itu lagi, walaupun sebenarnya aku senang dipuji," ujar Ayunda jujur. Ia hanya merasa tak pantas saja jika dibandingkan dengan istri Nabi Muhammad yang paling muda itu. Iya, maaf. Kan aku hanya bilang mirip saja." Mendengar itu, Ayunda mengelak nafasnya panjang. Ia kemudian segera menarik Nur agar tak ketinggalan jamaah salat subuh bersama banyak santriwati lain. Mereka pun melaksanakan salat dengan khusyuk, dan setelahnya bergantian melakukan tadarus hingga mentari memanggil agar semua manusia segera melakukan aktivitasnya masing-masing. Kini Ayunda juga bersiap untuk berangkat ke sekolah. Walaupun sedikit telat, karena hampir saja ia melupakan benda yang paling ingin dibawanya ke sekolah, yaitu lampu relaksasi pemberian Helmi, dan Ayunda simpan rapi di ransel sekolahnya. Untung saja ia bisa datang tepat waktu, dan tentu dengan nafas yang ngos-ngosan di balik cadar, karena ia memang berlari. "Ayunda sini, hei!" panggil Caca yang entah sejak kapan sudah berdiri di belakang pohon cemara dekat dengan pintu gerbang masuk sekolah. "Untung saja ada kamu, Caca. Aku hampir telat," keluh Ayunda.
Kedua gadis itu akhirnya berjalan ke ruang kelas sambil mengobrol asik. Kita harus menikmati hari-hari di sekolah sebelum lulus. Kamu tahu, Caca, banyak yang bilang padaku jika masa-masa sekolah seperti ini adalah hal yang sangat dirindukan ketika kita lulus nanti. Dan aku percaya akan hal itu, walau terkadang kita sering merasa muak dengan materi-materi yang diajarkan. Tapi tak apa, aku sangat menikmatinya. Ya, kamu memang benar, Ayunda. Untuk itu, jika jam istirahat tiba nanti mari kita makan seluruh menu yang ada di kantin. Mendengar ucapan Caca membuat Ayunda mengernyit. Astaga, tak seperti itu juga Caca. Bisa-bisa berat badan kita langsung naik 5 kilo nanti. Apa kau mau gendut, Haim? Mendapat pertanyaan dari Ayunda, membuat Caca hanya menyengir saja lalu menggeleng. Pertanda bahwa ia juga nggak mau gemuk. Sudah-sudah, ayo cepat ke kelas. Caca mengajak Ayunda untuk berjalan lebih cepat lagi, karena ia juga tak mau mendengarkan Ayunda mengomel lebih lama. Saat jam istirahat, keduanya memilih untuk berdiam diri di kelas. Bukan tak ingin menikmati jam istirahat, hanya saja tadi ada siswa laki-laki yang sedikit mirip seperti ibu-ibu, menawarkan diri pada sisi kelas yang mau menitip jajanan di kantin. Dengan senang hati banyak yang menitip, walau tak gratis, karena mereka masih mengharapkan tip. Cie Ayunda, kamu membawa lampu itu kemana-mana ya? Hei, hei! Ujar Caca yang melihat sekilas dari ransel tas Ayunda. Tahu dari mana? Jawabnya gugup. Aku tak sengaja melihatnya dari ranselmu, dan aku tahu itu dari siapa. Bagas Caca sambil menyipitkan mata menatap Ayunda curiga. Apa sih? Ayunda memalingkan wajahnya yang mungkin saja saat ini memerah bak tomat busuk. Meski setengah wajahnya tertutupi cadar, namun ia tetap merasa malu. Jujur saja Ayunda, apa kau suka kakakku? Lihatlah, wajahmu memerah. Caca tertawa keras, walau saat ini Ayunda terlihat kesal. Jujur saja Caca memang melihat semburat merah yang menyembul di bawah matanya yang belum tertutupi cadar sepenuhnya, dan ia tersenyum karena itu. Sampai saat ini Caca masih saja tertawa melihat Ayunda, membuat sang empu tak berani menatapnya dan merasa sangat kesal. Sudahlah, aku pergi ke kamar mandi dulu. Pamit Ayunda dengan raut wajah yang masih saja cemberut. Ayunda, Ayunda, dari matamu saja sudah terlihat, dan kamu benar-benar tak bisa membohongi perasaanmu sendiri. Gumam Caca pelan, agar tak ada yang tahu ia berbicara apa. Di kamar mandi Ayunda merasa sedikit lega, ia kemudian menghela nafas sebanyak-banyaknya. Sungguh sahabatnya yang satu ini membuat Ayunda begitu kesal, hingga rasanya ingin membuang Caca ke jurang. Ayunda melihat dirinya di depan kaca, dan sedikit membuka cadarnya. Dari sana tampak semburat berwarna merah di pipinya itu, dan membuat ia senyum-senyum malu. Ais, ada apa dengan wajahku? Kenapa memerah seperti ini? Gumam Ayunda kecil. Mengingat lampu itu serta godaan dari Caca, jujur saja, Ayunda langsung teringat dengan Helmi. Bibir ranumnya seketika tersenyum memikirkan pria itu, membuatnya hanyut dalam lamunan, karena terbuai oleh pikirannya sendiri. Bu, seorang teman dari kelas sebelah menepuk pundak Ayunda pelan,
supaya gadis itu tak melamun sambil tersenyum sendiri. "Kamu kenapa melamun, Ayunda?" tanyanya, membuat Ayunda sedikit gugup. "Tidak, siapa yang melamun? Aku hanya melihat diriku sendiri di kaca," ujarnya. "Baiklah, aku pergi. Jangan melamun di kamar mandi ya, Pak Mali." Ayunda hanya mengangguk saja. Setelah temannya pergi, ia menggerutu pada dirinya sendiri. Ayunda merasa aneh karena tersenyum seperti orang gila saat Helmi muncul di otaknya. Ia juga tak tahu kenapa. Hanya saja Ayunda menyukai hal ini, walaupun terkadang ia juga kesal terhadap diri sendiri, karena tak tahu tempat saat tiba-tiba saja otaknya menampilkan pria itu di ingatan. Namun hal itu terkadang membuatnya pusing, karena di satu sisi ada Yusuf yang sudah dijodohkan dengannya. Ayunda belum bisa menentukan pilihannya sekarang. "Ayunda, kenapa kamu terlihat sangat percaya diri? Sedangkan keduanya saja belum menyatakan cinta padaku," gumam Ayunda, yang kemudian kembali merasa kesal